Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 6? Mudah-mudahan kabar kalian pada kesempatan kegiatan belajar kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya bisa bertemu kembali bersama kalian. Dan alhamdulillah saya pun pada kegiatan penyampaian materi ini Allah berikan suasana yang baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 6, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan selamanya kita ada dalam lindungannya, dan marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali kegiatan belajar kita pada kesempatan hari ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pembelajaran kali ini, tentu saya akan menyajikan materi untuk kalian semua masih dalam pokok bahasan tematik. Namun dalam kegiatan pertemuan kali ini tentu muatan pelajaran yang akan disampaikan kepada kalian adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau istilahnya yang kita kenal dengan sebutan PPKN seperti itu kelas 6. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, tentu dalam pertemuan sebelumnya anak-anakku sekalian, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana pengamalan Pancasila untuk sila ke-1 dan juga kedua. Dan pada pertemuan kali ini tentu kita akan review dulu atau kita ingat-ingat dulu pertemuan yang telah lalu begitu kelas 6, bahwa kita tahu bahwa lambang negara kita itu adalah burung Garuda ya, dan dasar negara kita itu adalah Pancasila begitu. Di dalam lambang negara kita unsur dan elemen pembentuknya adalah ada lambang-lambang yang menunjukkan bahwa di situ mencerminkan daripada sila-sila Pancasila. Di antaranya, ya, ini mengingatkan saja dari materi yang sebelumnya begitu kelas 6. Di antaranya di situ ada bintang dan menunjukkan bahwa itu sila ke-1, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada mata rantai yang tidak terputus, itu menunjukkan sila kedua daripada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang ketiga, pohon beringin, itu menunjukkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dan ada juga kepala banteng, ya, itu menunjukkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang terakhir ada gambar padi dan kapas, dan itu menunjukkan bahwa sila yang kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah pengantar kegiatan kita kelas 6 dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Dan tentu berharap mudah-mudahan kalian tetap masih ingat dengan pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu Guru beberapa waktu yang lalu ataupun melalui video pembelajaran sebelumnya seperti itu kelas 6. Dan pada kegiatan pertemuan kali ini tentu tujuan daripada kegiatan pembelajaran ini adalah ya nanti diharapkan kalian semua setelah mengikuti pembelajaran ini dapat menyebutkan dan juga mengamalkan ya yang paling utamanya tentang bagaimana pengamalan daripada Pancasila seperti itu. Nah, dalam kegiatan pertemuan kali ini kelas 6 konsentrasi kita adalah pada sila keempat dan kelima. Kenapa demikian kelas 6? Karena pertemuan kali ini kita mencakup untuk 2 kali pertemuan. Dan kegiatan pembelajaran kali ini kelas 6 masih di tema 1, subtema 2 ya, yaitu di pembelajaran kedua dan keempat. Jadi video pembelajaran ini adalah berlaku untuk 2 kali pertemuan dalam 1 minggu ini seperti itu kelas 6. Ya, jadi sesuai yang sudah saya sebutkan tadi bahwa konsentrasi kita atau pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah mengenai yang nanti akan kita bahas itu tentang pengamalan sila keempat dan kelima, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti apa penjelasannya kelas 6? Baik, kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Dan ini dia kelas 6, pengamalan sila keempat Pancasila. Ya, kita tahu bahwa sekali lagi yang disebut dengan sila keempat Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dengan demikian tentu memiliki makna. Ya, sebelum kita bahas nanti pada contoh. Jadi makna apa sih yang terkandung pada sila keempat ini? Untuk siapa ya? Untuk kita sebagai warga negara. Ya, apa maknanya? Ini dia.
Jadi makna daripada sila keempat Pancasila itu kelas 6 adalah sebagai warga negara kita memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Ya, jadi negara dalam hal ini kelas 6 tidak membeda-bedakan apapun dari kita sebagai warga negara. Ya, jadi kita memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama, dan juga kedudukan yang sama terhadap negara ataupun di mata negara. Negara tidak akan membeda-bedakan warna kulit, ras, agama, asal-usul, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Segala macam perbedaan yang ada, ya, ataupun segala macam keberagaman yang ada di kita itu tentu tidak akan menjadi suatu halangan, ya, karena kita memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Dan ini adalah merupakan makna daripada pengamalan sila keempat daripada Pancasila seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan kelas 6. Nah, bagaimana dengan contoh sikap pengamalan sila keempat? Ya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja sih contohnya yang dapat kita lakukan di antaranya kelas 6? Ini dia. Nah, salah satu contohnya saya sudah tuliskan di sini. Padahal masih banyak sekali contoh-contoh yang lain kelas 6, ya, yang nanti kalian bisa cari sendiri atau bisa temukan sendiri setelah kalian paham tentang makna daripada sila keempat Pancasila ini. Nah, contohnya adalah daripada pengamalan sila keempat Pancasila itu, yang pertama adalah menyelesaikan masalah di kelas atau di sekolah dengan cara musyawarah. Ya, jadi kegiatan bermusyawarah, ya, menemukan suatu keputusan berdasarkan keputusan bersama itu adalah merupakan bagian dari pengamalan sila keempat Pancasila. Terus kalau di sekolah misalkan memusyawarahkan apa? Ya, kalau saja barangkali kita kegiatan sekolahnya tidak PJJ seperti ini, atau kita masuk seperti biasa kelas 6 dengan tatap muka yang utuh, tentu di awal kegiatan pembelajaran biasanya kalian memilih dulu struktur organisasi kelas. Ya, siapa ketua kelasnya, wakilnya, sekretaris bendahara, dan juga seksi-seksinya. Nah, untuk menentukan tersebut, maka biasanya kita bermusyawarah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemilihan umum juga termasuk pada kegiatan pengamalan sila keempat. Kegiatan berdemokrasi itu pengamalan sila keempat seperti itu kelas 6. Ya, kemudian pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, tentu saja. Apapun yang kalian hasilkan dari proses musyawarah adalah harus menjadi sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, misalkan dalam kehidupan kalian di sekolah, ketika kalian membentuk ketua kelas dengan segala bentuk unsur penunjangnya, maka hasilnya harus dapat kalian pertanggungjawabkan kepada siapa? Yang paling pertama adalah kepada wali kelas, kemudian kepada bapak kepala sekolah, dan juga kepada teman-teman kalian sekelas, bahwa ini adalah hasil kesepakatan daripada kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh kalian masing-masing di kelas 6 seperti itu misalnya. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari salah satu pengamalan sila keempat Pancasila, ya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, misalkan kalian di sekolah, ya, pada saatnya istirahat, kalian mau ke warung, tapi menjelang jalan ke warung, kalian melihat banyak sampah berserakan di depan kelas. Ya, kemudian ada teman-teman lain yang sedang membersihkan. Nah, yang membersihkan itu adalah perilaku untuk melaksanakan demi kepentingan umum, sementara jajan adalah kepentingan pribadi. Maka kalian harus mendahulukan kepentingan umum, ikut membersihkan dulu ruangan kelas ataupun halaman kelas. Setelah itu baru nanti kalian melaksanakan maksud tujuan sendiri kalian, yaitu jajan ke warung seperti itu contohnya. Kemudian jangan memaksakan kehendak. Ya, dalam sila keempat itu kita tidak dikehendaki untuk bersikap egois. Kelas 6, mau menang sendiri itu tidak boleh karena bertentangan dengan pengamalan sila keempat. Ya, dalam artian kita harus selalu menghargai, saling menghargai pendapat orang lain, menghargai juga hak-hak orang lain. Ya, termasuk juga kita jangan memaksakan kehendak kita, jangan memaksakan pendapat kita untuk didengar, untuk dipatuhi oleh orang lain. Ya, justru kita harus di sini, ya, pintar-pintarnya untuk bisa mencerna dan juga bisa memahami, menghargai hak-hak dan juga kewajiban daripada orang lain. Kemudian menerima dan menjalankan hasil keputusan musyawarah dengan berjiwa besar. Ketika kalian sudah melaksanakan musyawarah kelas 6 atau mencari sebuah kemupakatan, mufakat itu adalah hasil keputusan yang sudah disepakati bersama dan untuk dijalankan bersama, itu mufakat, ya. Maka kalian harus dilaksanakan sekalipun barangkali kalian, ya, agak kurang setuju, tapi ini sudah menjadi keputusan bersama, tentu kita harus jalankan.
ya, dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh yang bisa kalian pahami daripada pengamalan sila keempat Pancasila. Banyak sekali contoh yang lain kelas 6 ya yang bisa kalian cari untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, di rumah maupun dalam lingkungan masyarakat tentang pengamalan sila keempat Pancasila. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya kelas 6 ya. Dan ini dia. Nah, sekarang adalah pengamalan sila kelima daripada Pancasila. Sudah kalian ketahui bersama bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bunyi daripada sila kelima Pancasila. Nah, apa maknanya? Nah, ini dia. Sebagai warga negara tentu kita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Ya, kita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam hal apapun, termasuk hidup sejahtera, hidup nyaman, hidup enak, ya, hidup betah, hidup tenang. Itu merupakan hak kita dan itu merupakan hak yang bisa dituntut berdasarkan makna daripada pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, bagaimana dengan contohnya dalam kehidupan sehari-hari kelas 6? Ya, contoh sikap pengamalan sila kelima diantaranya ini dia. Yang pertama adalah berbuat adil tanpa pilih kasih. Nah, ketika kita ingin membantu orang, ya, memperlakukan orang secara adil, maka kita tidak boleh pilih kasih kelas 6. Ya, misalkan si A dekat dengan kita, teman itu, ya, si A rapi, si A bersih, kemudian kita memperlakukan istimewa. Tidak demikian, ya. Justru kita yang namanya keadilan itu adalah hak semua orang, hak setiap warga negara, dan kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang atau orang lain berdasarkan hal tertentu, misalkan agamanya, warna kulitnya, kemudian suku bangsanya, rasnya, budayanya, bahasanya, tidak boleh karena kita tetap sama, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Kemudian menghargai karya orang lain. Tentu apapun yang orang lain hasilkan itu adalah hasil buah karyanya dan kita tidak boleh menghina. Tentu kita harus selalu menghargai karya orang lain. Ya, apabila karya kita ingin dihargai orang lain, ya tentu kita pun juga harus mampu menghargai karya orang lain seperti itu. Kemudian tidak membeda-bedakan orang dari status dan kedudukan. Ya, jangan sampai ini terjadi pada kalian semua. Ya, jadi kita harus tetap memperlakukan orang itu sama, menghargai orang itu sama. Ya, jadi pada hakikatnya manusia itu memang berbeda status dan kedudukannya. Ya, tetapi kita juga tidak boleh berlebih-lebihan begitu. Ketika kita menghargai satu orang atau pihak orang tertentu, sementara kita merendahkan orang lain, nah itu yang tidak boleh kelas 6. Ya. Kemudian menghormati semua hak dan kewajiban orang lain sebagai warga negara. Hak warga negara itu banyak kelas 6, banyak sekali. Ya, misalkan ada hak untuk berbicara, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk beragama, termasuk hak untuk hidup. Ya, ketika ada teman yang berbeda agama, yang berbeda bahasa, berbeda suku bangsa, itu tidak apa-apa. Tetap kita harus menghormatinya. Ya, ketika orang lain, teman kita ataupun kenalan kita, misalkan ada yang berbeda agama, ya kita harus menghargai. Pada saat teman kita yang Kristen misalkan masuk ke gereja hari Minggu, jangan kita halangi. Kita berikan keleluasaan karena itu adalah kebebasan mereka, hak mereka, ya, untuk melaksanakan kegiatan peribadahannya. Begitupun dengan kita, tidak boleh ya ada orang lain atau pihak lain yang mengganggu kenyamanan daripada peribadahan kita, seperti itu kelas 6. Kemudian tidak menyusahkan orang lain untuk sama-sama mendapatkan hidup yang layak. Jadi dalam hal ini barangkali setiap orang juga memiliki hak yang sama. Tadi itu sesuai dengan maknanya bahwa dalam pengamalan sila kelima itu kelas 6, maka kita itu semuanya berhak untuk hidup sejahtera. Yang dimaksud sejahtera itu apa? Ya minimalnya kita berkecukupan, dalam artian kita mampu menyeimbangkan antara penghasilan dengan kebutuhan, seperti itu kelas 6. Kita memiliki rasa aman, rasa nyaman, kemudian cukup sandang, cukup pangan. Nah, itu merupakan salah satu indikasi bahwa kita hidup sejahtera dan kita ini memiliki hak yang sama untuk seperti itu. Dan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan atas hak-hak tersebut kepada kita sebagai warga negara, termasuk kalian di sekolah barangkali kelas 6. Kalian itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak di sekolah, ya, yang sejahtera di sekolah. Kalian harus mendapatkan pengajaran, kalian harus mendapatkan segala fasilitas, dan ini adalah bagian daripada cara yang bisa dilakukan untuk memberikan hak-hak yang kalian punya terhadap sekolah. Dan ini adalah kewajiban kami sebagai para guru untuk memberikan
sajian materi bagaimanapun caranya dalam situasi seperti sekarang ini. Nah, seperti itu kelas 6 penjelasan singkat terkait dengan pengamalan sila keempat dan kelima. Nah, untuk selanjutnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa kalian pahami. Kemudian apabila ada yang kurang dipahami, ya nanti kalian bisa tanyakan langsung kepada Bapak dan Ibu guru kalian di sekolahnya masing-masing, atau juga kalian bisa diskusikan bersama teman didampingi oleh orang tua kalian, seperti itu kelas 6. Nah, untuk tugas kelas 6, tugas dari kegiatan pembelajaran ini adalah tugas atau oleh-oleh begitu ya. Nah, carilah masing-masing 3 contoh sikap pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di lingkungan rumah kalian. Tuliskan di buku tugas kalian ya. Ini tugasnya yang harus kalian kerjakan, dan untuk pengumpulannya silahkan nanti ada teknis dari Bapak dan Ibu guru di sekolahnya masing-masing, seperti itu kelas 6. Nah, kiranya sekian kelas 6 yang dapat saya sampaikan pada kegiatan penyampaian materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap berharap mudah-mudahan kalian sehat, orang tua kalian juga sehat. Sampaikan salam saya kepada orang tua kalian, begitu ya, dan jangan lupa kalian jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tentu jaga kebersihan selalu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat, mudah-mudahan kita selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.